Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hapsoh dari kelas 13 akuntansi 3. Di sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan materi iman kepada hari akhir. Yuk teman-teman kita simak materinya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada hari akhir. Di sini ada pengertian iman kepada hari akhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir atau kiamat secara bahasa etimologi ialah percaya akan adanya hari akhir. Sedangkan secara istilah, pengertian iman kepada hari akhir ialah percaya dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal atau akhirat dan abadi setelah kehidupan di dunia. Kita sebagai orang Islam harus meyakini bahwa dunia ini sementara dan setelah dunia ini berakhir, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur untuk menerima kebenaran yang sesungguhnya dan bertanggung jawab atas segala perbuatan baik maupun buruknya sewaktu di dunia. Hari kiamat menurut Al-Quran dibagi menjadi dua, ada kiamat sugro atau kiamat kubro. Hari akhir berarti hari yang paling akhir dalam hidup dan kehidupan makhluk di dunia. Nah, kiamat sugro atau kecil merupakan kiamat kecil yang merupakan rusaknya sebagian makhluk hidup ataupun lingkungan. Contohnya seperti kematian manusia dan bencana. Tanda kiamat kecil yaitu ilmu agama seakan tidak akan penting. Banyak terjadi bencana alam. Kiamat kubro atau besar merupakan kiamat besar yang merupakan hancurnya seluruh alam semesta dengan segala isinya. Intinya, seluruh kehidupan di dunia sudah tidak ada lagi dan berlanjut ke kehidupan selanjutnya, yaitu di alam akhirat. Tanda kiamat besar, matahari terbit dari barat, rusaknya Ka'bah. Selanjutnya ada periode hari akhir. Di sini ada Yaumul Ba'as, yang artinya Yaumul Ba'as adalah proses dibangkitkan seluruh makhluk dari alam kuburnya, alam barzah. Peristiwa ini terjadi setelah hancur dan musnahnya alam semesta, termasuk manusia. Perhatikan pada firman Allah Subhanahu wa taala berikut, yang artinya pada hari itu mereka semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala menghitungnya meskipun mereka telah melupakannya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran surat Al-Mujadalah ayat 6. Yang kedua ada Yaumul Haris, alam mahsyar. Adalah proses berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya, lalu seluruh manusia mengikuti dikumpulkan menuju sebuah tempat yang luas. Yang ketiga ada Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan untuk dihisab, baik itu amal baik maupun amal buruk. Setiap dosa yang dilakukan akan dihisab, diperhitungkan dengan sangat teliti. Yang keempat ada As-Sirat, yaitu jembatan yang membentang di antara dua tepi neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat ini tergantung pada amal perbuatan kita, termasuk hasil timbangan yang diperolehnya. Yang kelima ada Yaumul Fa'as dan Yaumul Jaza, adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap nasib orang-orang beriman dan orang-orang kafir di akhirat kelak, sehingga menjadi jelas manusia yang beruntung dan celaka. Selanjutnya ada tanda-tanda penghayatan iman kepada hari akhir dalam perilaku sehari-hari. Nah, yang pertama ada beriman kepada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup di dunia ini hanya bersifat sementara. Yang kedua, mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasannya manusia itu sangat tidak ada artinya kalau bukan karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia sangat tidak pantas bersikap takabur. Yang ketiga, mempercayai akan datangnya hari akhir membuat manusia menghindari perbuatan tidak baik, sehingga apapun yang diperbuat akan dipikirkan terlebih dahulu.
sesuai atau tidaknya dengan norma-norma agama. Yang keempat, mengantarkan manusia untuk tetap melakukan amal solih meskipun tidak menghasilkan keuntungan materi. Yang kelima, tumbuhnya perilaku akhlakul karimah seperti mawas diri, yaitu suatu sikap bertanya tentang kekurangan yang terdapat pada diri mengenai ibadah yang dilakukan, sikap semangat untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi akhirat, ikhlas dalam berbuat yang didasarkan hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga ada perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir, yaitu membiasakan hidup berhati-hati karena sekecil apapun perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban di kemudian hari. Yang kedua, tidak menunda-nunda amal soleh karena waktu tidak pernah terulang kembali. Yang ketiga, segera bertobat apabila berbuat salah atau dosa sebelum ajal tiba. Yang keempat, menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kekayaan, kekuasaan, ketampanan, dan kecantikan hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah agar tidak mendapat azab di akhirat yang sangat pedih dan abadi. Di sini juga ada hikmah beriman kepada hari akhir. Yang ke-1 yaitu sebagai motivasi untuk berbuat baik atau amal soleh di dunia sebagai bekal menuju akhirat. Yang kedua, mendorong orang beriman untuk selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupannya karena sekecil apapun yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana mendekatkan diri kepadanya dan untuk mendapatkan surga. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.